Halo, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Semalam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, mungkin sebelum kita mulai, saya mau ingetin ya. Kemarin kalau nggak salah masih ada dua kelompok yang belum presentasi untuk yang tugas yang pertamanya. Nanti bisa sambil disiapin ya, atau diingetin temennya yang emang belum presentasi. Baik, untuk malam ini kita akan bahas komponen dari keamanan informasi dan jaringan. Nah, malam ini kita akan bahas tentang kriptografi. Oke, Eh, kita lihat dulu definisinya dari kriptografi ini. Jadi, kriptografi ini eh, d- asalnya dari bahasa Yunani. Dibagi jadi dua, ada kripto, yang kedua adalah grafia. Nah, dari artinya sendiri, kripto adalah menyembunyikan dan grafia adalah tulisan. Eh, kriptografi Kriptografi merupakan ilmu yang menjaga informasi tetap aman. Aman yang dimaksud adalah menjaga kerahasiaannya dan integritasnya. Kriptografi juga sering dikaitkan dengan enkripsi. Jadi sebenarnya kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyembunyikan, sorry, maksudnya ilmu yang menjaga informasi tetap aman. Nah, tetap amannya dengan cara apa? Nanti eh, teks yang biasa kita pakai atau bahasa yang eh, biasa kita gunakan itu akan dirubah bentuknya sehingga walaupun orang tersebut mendapatkan informasinya, biasanya orang tersebut tidak akan bisa ngerti arti dari informasi tersebut karena memang sudah dilakukan perubahan dasar kalimatnya itu sendiri. Nah, kriptografi ini juga sering dikaitkan dengan enkripsi. Sebenarnya enkripsi ini bagian dari kriptografi itu sendiri. Jadi mungkin kalau di sistem hampir semua ya, hampir semua sistem yang sudah ada itu uh, kredensial seperti login, username dan password. Password itu biasanya nggak disimpan mentah-mentah di database. Biasanya dia akan dirubah bentuknya atau dienkripsi sehingga nanti kalau misalkan ada kebocoran data dari database, nggak semudah itu orang bisa lihat eh, apa namanya passwordnya itu sendiri gitu. Bahkan yang membuat sistemnya sendiri pun belum tentu bisa mengartikan data password yang ada di database itu sendiri. Ya, enkripsi sendiri bagian dari kriptografi. Nah, dalam kriptografi itu ada eh, istilah-istilah yang perlu kita pahami. Ada yang namanya plain text, ada juga ciphertext, ada juga key. Jadi plain text ini teks yang belum dienkripsi atau bisa dibilang eh, bahasa yang sering kita gunakan gitu. Nah, kalimat-kalimat ini itu bisa disebut plain text, gitu. Sedangkan ciphertext adalah teks yang sudah dilakukan enkripsi. Nah, key ini kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Jadi eh, kita harus paham dulu
Di kriptografi ini ada beberapa istilah kayak plain text dan ciphertext. Nanti kita sama-sama lihat contohnya apa itu plain text, kayak gimana ciphertext, kemudian key-nya seperti apa. Sebelum lanjut saya mau tanya di sini yang udah standby, yang benar-benar udah standby berapa orang ya? Maksudnya yang Hadir, Pak. nggak ada jalan. Oke, oke berarti udah ada beberapa yang standby ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, jadi ini adalah proses dari kriptografi itu sendiri. Jadi ada plain text, ini kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Kemudian dienkripsi, enkripsinya itu menggunakan kunci. Jadi kalimat yang kita ketahui sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari itu dienkripsi menggunakan kunci. Dan kunci itu biasanya yang tahu hanya pengirim dan penerima aja. Setelah dienkripsi, dia akan jadi bentuknya ciphertext. Kemudian setelah jadi ciphertext, gimana sih penerima ini biar bisa ngebaca? Jangan sampai pengirim eh, mengamankan pesan tersebut, dia dienkripsi, dia punya kuncinya, ternyata di sisi penerima sendiri nggak punya kuncinya, dan akhirnya penerima juga hanya menerima ciphertextnya, nggak bisa dibalikin lagi jadi plain text. Jadi fungsinya nggak bagus gitu untuk kriptografi ini. Prosesnya seperti itu, plain text dienkripsi dengan kunci jadi ciphertext. Ciphertextnya sendiri nanti didekripsi jadi plain text lagi, sehingga hanya bisa dibaca oleh pengirim, dan terus datanya diambil ya dari attackernya sendiri nggak akan bisa tahu gitu datanya, karena bentuknya ciphertext. Tuh. Ini ya contohnya ya. Eh, Tadi ada plain text, ada ciphertext, ada key. Nah, di sini ada contoh dari plain text-nya. Misalkan ada eh, apa namanya, ada seorang pengirim gitu, atau orang yang ingin memberikan informasi kepada orang lain bahwa ada uang yang disimpan di balik buku. Nah, ini kan ini contoh yang sederhana, tapi ini hal yang sepele juga. Tapi kalau sampai salah orang yang tahu gitu informasi ini, mungkin ya akan kehilangan uang. Itu ya hal yang simple, tapi bisa menggambarkan bagaimana pentingnya informasi. Nah, gimana sih biar informasi ini cukup pengirim dan penerima aja yang mengetahuinya? Jadi ketika informasi dikirim, nggak ada orang lain yang tahu lagi gitu. Ya caranya dienkripsi. Jadi dari plain text ini dirubah jadi ciphertext. Nah, sebenarnya ini eh, hasil dari enkripsinya atau ciphertextnya. Nah, dari proses enkripsi jadilah ciphertext. Ciphertext ini yang akan dikirimkan. Nah, ketika udah sampai ke penerima, penerima akan merubahnya lagi menjadi plain text. Nah, di antara plain text dan ciphertext ini mereka punya kunci. Kuncinya sama gitu. Untuk merubah dari plain text ke ciphertext, ciphertext ke plain text lagi. Ini ya contohnya ya. Jadi ada file plain text. Ini dari A mau dikirimkan ke B. Nah, biasanya eh, kalau kita paham tentang keamanan data, ini apalagi kalau ditransmisikannya ke uh, digital gitu, dirubah ke digital, dan ya kita nggak tahu gitu siapa yang bisa mengakses itu dan siapa yang akan berbuat jahat. Nah, biasanya dia akan melakukan enkripsi. Enkripsinya ini dari plain text, jadi ada beberapa kalimat, kemudian dirubah jadi ciphertext.
Kalau misalkan nih kalian dapat file kayak gini, kira-kira kalian bisa baca nggak? Maksudnya apa? Tanpa kalian melihat ini. Pastinya ya sulit lah ya kalau kayak gini karena ini bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari, kemudian juga bukan bukan kalimat yang biasa kita temui atau kita gunakan. Nah, makanya itulah fungsinya dari kriptografi. Sehingga kalau misalkan ada pencurian data saat data itu ditransmisikan, resikonya rendah untuk orang tersebut tahu gitu. Ini enkripsi dan dekripsi ya, bukan deskripsi, dekripsi. Jadi enkripsi ini proses menjadikan plain text menjadi ciphertext dan dekripsi ini proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Nah, tadi dari file plain text ini dirubah jadi ciphertext itu dikatakan enkripsi. Sedangkan dari ciphertext ini dibalikan lagi ke plain text itu namanya dekripsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau masih Buat aman? jadi plain text ke ciphertext ada rumusnya kan ya, Pak? Oh, kalau untuk perubahan itu nanti ada metodenya sendiri, Mbak Gista. Jadi ada metodenya sendiri, kemudian ada key-nya juga. Jadi antara pengirim sama penerima memiliki key. Ada key-nya yang simetris atau sama antara pengirim sama penerima. Ada juga yang berbeda. Ada yang memegang private key, ada yang memegang public key. Oke, nanti kita akan bahas sih. Tapi intinya ada metodenya gimana caranya merubah dari plain text ke ciphertext gitu. Nah, tadi yang ditanyain Bagista. Jadi ada proses eh, dari plain text ke ciphertext. Itu ada algoritmanya untuk merubahnya gitu. Nah, proses yang spesifik untuk mengenkripsi plain text ataupun mendekripsi ciphertext disebut algoritma kriptografi. Jadi ada algoritmanya, ada caranya untuk merubah dari plain text ke ciphertext maupun sebaliknya. Nah, algoritma kriptografi umumnya menggunakan kunci atau beberapa kunci. Dan biasanya kunci ini yang tahu ya hanya pengirim dan penerima aja gitu. Ini sejarah singkatnya ya. Sejarah singkat kriptografi. Jadi di catatan sejarah telah eksis nih kriptografi sejak masa kejayaan Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang namanya Skytel. Nah, Skytel ini eh, nanti ada sih gambarnya. Jadi pita panjang dari daun papirus plus sebatang silinder. Jadi eh, ini sebenarnya kriptografi yang dulu banget ya gitu. Jadi dulu itu mereka cara untuk mengamankan informasi. Jadi di batang pohon kayu gitu dia dililitin kayak daun papirus. Daun papirus itu agak panjang, dia modelnya kayak kertas tapi panjang. Nah, dia dililitin, setelah dililitin, dia tulis kalimatnya. Kalimat apa, informasi apa yang mau dikirim gitu. Nah, eh, kuncinya yaitu tadi sebatang silindernya itu sama, eh, sorry, kuncinya yaitu yang sebatang silinder atau eh, pohonnya itu, batang dari pohonnya itu. Nah, kalimatnya ditulis di daun papirus. Nanti ditulis. Nah, saat pengiriman ya daun papirus itu nggak ditempel di batang kayunya gitu, nggak ditempel di silindernya itu, tapi dilepas. Biar nanti kalau misalkan ada orang yang emang ambil daun itu gitu untuk ada orang yang tahu kalau ada informasi di daun itu dan daun itu diambil, orang itu nggak bisa baca informasinya karena apa? Karena harus ada batang silindernya itu gitu. Kenapa kok harus ada ya? Karena gimana bacanya kalau dia nggak punya uh, silindernya itu,
buat ngelilitin si daunnya lagi gitu, biar bisa kebaca. Nah, pesannya ditulis secara horizontal, baris per baris. Bila pitan dilepaskan, maka huruf di dalamnya telah tersusun membentuk pesan rahasia. Untuk membaca pesan, penerima melilitkan kembali ke silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim. Ya kayak gitu tadi. Jadi dililitin dulu, habis itu ditulis. Ditulis di daunnya itu, kemudian daunnya dilepas dan eh, silindernya ya dibawa. Nah, silindernya itu nanti dikasih lagi ke orangnya, dikasih lagi ke penerimanya untuk ngebaca lagi gitu. Nah, si silindernya itu sebagai kuncinya. Algoritmanya ya tadi dia ngelilitin daun papyrusnya sama nulisnya gitu. Nah, cara bacanya ya dia juga harus punya silinder dengan diameternya yang sama. Kalau diameternya beda, pasti kata-katanya akan acak-acakan. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini silindernya. Ini eh, apa ya? Daun tapi panjang. Tuh. Nah, daun ini cukup panjang, jadi kalau misalkan dililitin di silindernya ini, kan akan lilit muter gitu. Nah, dia bisa nulis nih kriptografi dengan Skytile gitu. Ketika daunnya ini ditarik, pasti kan kata-katanya ya acak-acakan gitu. Mungkin jadi R, K, terus I, T. Kan kalau misalkan orang tersebut atau yang ingin niatnya jahat buat ambil informasi tersebut cuma ngambil daunnya aja ya otomatis dia nggak bisa apa-apa gitu karena kata-katanya juga acak-acakan dan cara bacanya lagi ya si pencuri data itu ya harus punya silinder yang sama dengan diameter yang sama dan dia harus melilitkan lagi sehingga kebaca nih tuh. Tuh ya. Jadi Jadi ini metode kuno yang digunakan untuk menjaga data tetap aman saat dikirimkan. Jadi mungkin dulu nyuruh budaknya untuk mengirimkan uh, pesan gitu ke yang memang seharusnya menerima. Dan si budaknya itu hanya diberikan silinder dan daun tadi yang panjang gitu, tanpa dililitkan. Dan yang tahu cara membacanya hanya penerima dan pengirim aja. Makanya itu digunakan dulu metode ini digunakan untuk mengamankan data. Nah ini pada masa Romawi di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi di masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Ya, kalau misalkan dibandingkan dengan sekarang, ya mungkin nggak ada apa-apanya ya, karena eh, ya teknologi udah perkembangannya udah lumayan jauh gitu. Tapi kalau di masa Romawi dulu, ya itu cukup sulit untuk eh, diketahui dan untuk memecahkannya itu lumayan sulit gitu. Jangan dibandingin gitu dengan teknologi yang sekarang. Sekarang mungkin udah banyak algoritma-algoritma modern yang digunakan untuk kriptografi. Selain menjaga kerahasiaan, kriptografi juga menangani apakah pesan yang dikirim tidak ada perubahan atau apakah pesan benar-benar dari pengirim. Nah, di kriptografi juga ada fungsi eh, yang digunakan untuk memastikan nih apakah pesan yang tadi dikirim dari pengirim dan penerima itu tidak ada perubahan. Dan dia juga bisa eh, memastikan apakah benar ini dari pengirim. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya contohnya kayak gimana. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 Kayak gimana.
Ini kriptografi klasik. Tadi saya tahu juga sebenarnya itu kriptografi klasik. Ini sebelum ada komputer, kriptografi dilakukan dengan algoritma berbasis karakter. Algoritma yang digunakan termasuk ke dalam sistem kriptografi simetris dan digunakan jauh sebelum sistem kriptografi kunci publik ditemukan. Jadi di kriptografi itu ada kriptografi simetris dan asimetris. Nah, yang simetris ini antara pengirim dan penerima itu kuncinya sama. Jadi kayak tadi yang SkyTel itu kuncinya itu yang di silindernya. Jadi si pengirim dan penerima ini harus sama-sama punya silinder yang sama. Itu simetris. Tapi kalau misalkan yang sekarang udah modern. Mungkin dulu nggak ada yang kriptografi simetris, asimetris. Kalau sekarang udah modern, ada juga yang kuncinya asimetris. Jadi si pengirim punya dua kunci, kunci publik sama kunci private. Nah, dia akan uh, merubah dari plain text ke ciphertext itu pakai kunci private-nya. Dan dia ngasih uh, kunci ke penerimanya yaitu kunci publiknya itu asimetris. Jadi nggak sama kuncinya, tapi mereka punya dua kunci yang bisa digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Tuh. Nah, uh, terus kira-kira sekarang kan perkembangan zaman udah cukup maju ya, komputer juga udah ya canggih-canggih lah gitu. Terus kenapa sih malam ini kita ngebahas kriptografi klasik? Jadi eh, sebenarnya kalau di kuliah itu rata-rata ilmu yang didapetin dasar ya, sisanya biasanya mahasiswa yang explore sendiri terkait ilmunya itu sendiri gitu. Makanya di sini kenapa belajar kriptografi klasik? Karena untuk memberikan pemahaman konsep dasar kriptografi. Jadi biar paham konsep dasarnya. Kenapa kok nggak belajar tentang bagaimana cara menerapkan kriptografi modern? Ah, karena perkembangan zaman itu sendiri, algoritma ataupun metode kriptografinya juga udah cukup rumit ya. Udah semuanya sudah pakai matematika, kemudian eh, apa namanya metodenya juga lumayan lumayan rumit gitu. Mungkin kalau misalkan kita bahas secara mendalam, ya nggak cukup untuk satu malam gitu. Makanya kita coba sekarang kita coba pelajari tentang kriptografi klasik. Nah, dari kriptografi klasik udah dapat dasarnya. Jadi nanti untuk yang kriptografi modern biar bisa lebih gampang lah ya buat pelajarinya lagi. Kemudian dasar dari algoritma kriptografi modern. Ya pasti ya. Sebelum ada kriptografi modern zaman dulu mungkin perkembangan sains itu belum terlalu pesat. Jadi eh, masih pakai kriptografi klasik. Nah, sehingga kriptografi klasik ini merupakan dasar dari algoritma atau awal mula kemunculan algoritma kriptografi modern. Kemudian dapat memahami potensi-potensi kelemahan sistem chipper. Nah, jadi eh, dari kriptografi klasik kalau udah tahu dasarnya nanti akan bisa memahami nih potensi-potensi kelemahan dari sistem chipper gitu. Nah, chipper di sini tuh bisa dikatakan algoritma kriptografi. Nah, dulu itu ada namanya Caesar chipper. Caesar chipper merupakan contoh kriptografi klasik dan telah digunakan oleh Julius Caesar pada masa Romawi. eh Julius Caesar ini dulunya itu pimpinan kerajaan sih.
Jadi pada masa Romawi eh, dia gunakan eh, Caesar Ciper ini untuk metode pengiriman data gitu. Caesar Ciper didasarkan proses transposition huruf biasanya dengan jumlah tertentu. Proses enkripsi dapat dilakukan dengan menerapkan pergeseran yang sama. Ini metodenya cukup sederhana sih sebenarnya. Jadi dia cuma ngegeser huruf. Nah, ketika digeser ya nanti akan jadi ciphertext. Nah, sesar Cipher itu ada yang namanya ROT 13. Kepanjangannya itu kalau nggak salah Rotate by 13 ini gitu. Jadi huruf A digeser ke 13 gitu. Itu ciphertextnya. Plaintext-nya A berarti ciphertextnya 13 setelah A. Itu ciphertextnya. ROT 13 merupakan mekanisme yang sama dengan Caesar Cipher dengan cara memindahkan setiap huruf ke 13 angka. Nah, ini salah satu enkripsi simetris. Jadi bisa kuncinya ya ini ROT 13 dirotasi sebanyak 13. Nah, ini kuncinya dan kunci ini bisa dilakukan untuk enkripsi dan dekripsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Oke, ini ya contohnya. Ini contoh ROT dari 13. Jadi eh, A, A, B, C, D, F, G sampai Z. Ini plain text-nya. Kalau misalkan mau cari ciphertext-nya, tinggal digeser 13. Contohnya A. A itu berarti ciphertext-nya adalah N. Kalau B, plain text-nya B, ciphertext-nya O. Kalau C, plain text-nya adalah P. Nah, ini salah satu metode yang sederhana. Dulu digunakan pada masa Julius Caesar itu, gitu. Dan seterusnya. Nah, contoh di sini ada kalimat hello. Hello ini plain text-nya. Kemudian untuk ciphertext-nya adalah tinggal dicari aja. Kalau H berarti uh, plain text-nya H berarti ciphertext-nya 13 setelah H yaitu U. Kemudian kalau plain text-nya ciphertext-nya adalah R. Jadi kuncinya ini ROT 13 hasilnya seperti ini. Jadi ini udah gampang banget. A itu jadinya N, B itu jadinya O. Plain text-nya C jadinya P. Jadi kalau misalkan L, eh, ciphertext-nya jadinya Y. Gitu. Dan sebaliknya ya, kayak O. O berarti plain text-nya kalau ditambah 13 sampai Z, balik lagi ke A, itu plain text-nya O itu jadinya B. Plain text-nya T itu jadinya G. Gitu. Jadi hello ini plain text-nya, ciphertext-nya jadinya URYYB. Jadi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas untuk RUT 13 ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Sekarang coba eh, bisa dicoba ya dari teman-teman semua. Ini nggak perlu komputer, perhitungan macam-macam. Cukup merubah dari cukup buat kunci kayak gini. Kemudian di sini ada plain text. Data dapat dibaca hanya jika Anda mengerti arti dari ciphertext berikut. Gitu. Nah, coba dibuat untuk ciphertext-nya.
Bisa? Berarti itu data sampai berikut itu, Pak, dijadiin dari Iya, Hello gitu ya? iya ini plain text-nya dirubah jadi hypertext. Hmm, Kalau lihat dari sini, kalau D berarti kan key. Kemudian A itu N. Dan T itu G. Dan seterusnya. Bisa? bisa, Dicoba Pak. ya. Oke, Boleh ke back nggak, Pak? Buat ke rumus yang RO itu. mau lihat bentuknya ya. Oke, Iya, Pak. bentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak, udah. Oke. Mas Adel, eh yang tugas pertama itu belum dipresentasiin ya? Mas Wendy juga. Baik, Pak. Oke, dicoba ya.
Udah, Pak. Udah, bisa di... Oh, sebentar. Yang lainnya ada yang udah juga? Mas Fajar, gimana? Pak Doni? Halo, Pak Doni. Hasilnya bisa dikirim di chat, coba, Bagista. Iya, oke, Pak. Pas saya kan presentasi sama Mas Ulin, tapi Mas Ulinnya nggak hadir, Pak. Oh, nggak apa-apa. Sendiri aja kali ya. Gimana, Pak? Iya, sendiri aja kali ya. Oh, Daripada oh nunggu iya, nggak ada kan ya. iya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Emang plain text apa sih? Plain text. Oke. Ya itu contohnya ya. Jadi plain text-nya ini data dapat dibaca hanya jika Anda mengerti arti dari ciphertext berikut. Nah, plain text-nya yang dikasih Bagista. Jadi kalau misalkan ada pengiriman data, kalau misalkan nggak di enkripsi ya jadinya akan tetap jadi plain text gitu. Nah, kalau di enkripsi datanya ya walaupun dia dapat informasinya itu nggak mudah juga untuk uh, tahu arti dari uh, informasi itu gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan ada transmisi data di uh, entah itu di sistem informasi ataupun jaringan, kalau bisa dibuat enkripsi gitu. Jangan sampai benar-benar yang ditransmisikan benar-benar plain text-nya. Karena setidaknya memang nggak ada sistem yang aman, tapi setidaknya kita menjaga supaya nggak mudah informasi itu bocor. Itu salah satu contoh proses enkripsi gitu. Dan dekripsinya pun ya tinggal dikembalikan lagi aja pakai kunci ROT 13 ini gitu. Itu salah satu contohnya. Ada juga chipper transposisi. Plain text tetap sama, tapi urutannya dirubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasi karakter-karakter tersebut. Tuh. Contohnya ini ya, ada plain text selamat, oh ini selamat datang, typo. Selamat datang mahasiswa ITTS.
Untuk menenkripsinya, plaintext ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misal selebar 4 karakter. Oke. Jadi dari contoh cipher transposisi ini metode kriptografi klasik ya. Jadi sederhana banget, tapi mungkin di zaman dulu ini cukup sulit untuk diketahui gitu. Jadi di sini ada 3 komponen ya. 3 komponen ini plain text-nya gitu. Kemudian dia juga punya kunci. Kuncinya ini K4. K sama dengan 4. 4 ini maksudnya kolomnya gitu. Jadi kalau K5 ya kolomnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menenkripsinya plaintext ditulis secara horizontal. Jadi karakter spasi itu dihilangkan ya. Jadi langsung kalau spasi tidak dimasukkan di kotak. Kayak kayak gini, selamat datang mahasiswa ITTS. Jadi ditulisnya secara horizontal, selamat datang. Jadi horizontal terus dari kiri ke kanan. Kemudian kalau udah terisi 4, di bawahnya lagi diisi lagi 4. Terus untuk jumlah barisnya itu menyesuaikan dengan jumlah plain text-nya. Sedangkan kolomnya harus mengikuti kuncinya, yaitu 4 kolom. Jadi dia ditulis secara horizontal 4 kolom, dan untuk cipher text-nya hasilnya adalah dibaca dari secara vertikal dari atas ke bawah. Tuh. Jadi kalau plain text-nya selamat datang, maka cipher text-nya inilah hasilnya gitu, hasil dari enkripsinya. Jadi dibacanya dari kiri ke kanan, ditulisnya dari kiri ke kanan, sedangkan untuk dekripsinya, cipher text-nya dari atas ke bawah. Tuh. Jadi dari sini langsung ke bawah, terus lagi dari atas ke bawah lagi gitu. Nah, itu contoh lain dari kriptografi klasik. Nah, selain itu dulu juga ada kriptografi dalam bentuk mesin ya. Sebelum ada komputer modern, ada mesin yang mempermudah proses enkripsi, mempermudah skema enkripsi yang kompleks. Alat seperti itu awalnya mesin mekanis sederhana, namun berkembangnya teknologi mulai muncul mekanis elektronik yang lebih kompleks. Nah, contohnya ada Jefferson Disk. Ditemukan oleh Thomas Jefferson di tahun 1795. Nah, jadi tadi ada kriptografi klasik yang emang benar-benar dibuatnya manual juga. Kemudian muncullah di 1795 ini kriptografi menggunakan mesin. Sebenarnya mesinnya juga sederhana sih. Nah, ini ada Jefferson Disk. Nah, masing-masing kepingan ini sebenarnya dia ada hurufnya. Gitu. Dan masing-masing kepingan ini atau disk ini punya nomor urut. Nah, oke. Jadi cara untuk enkripsinya adalah kita tentuin dulu posisi dari kepingannya. Jadi masing-masing kepingan ini sebenarnya punya angka. Itu 1, 2, 3, seterusnya sampai jumlah kepingan di situ. Tuh. Nah, satu kepingan di sini punya huruf A sampai Z. Nah, jadi mereka dari susunan disk ini ditentukan dulu urutannya. Misalkan urutannya 3, 2, 4, 5, 11, 7 gitu. Setelah ditentukan, mereka bikin dulu nih kalimatnya. Kan tadi ada A sampai Z kan, berarti bikin misalkan data gitu. Sini cari huruf D, sini huruf A, ini huruf T, ini huruf A, data gitu. Nah, kuncinya adalah ada 2 di sini kuncinya. Kuncinya tadi urutan disknya, kedua adalah dia akan cari satu kata lagi yang
jadi tadi udah disusun data nih. Nah, dia akan cari salah satu sisinya dan dia jadikan itu kuncinya gitu. Jadi itu nanti setelah ketika udah di enkripsi, dia udah udah nemu nih apa namanya kalimatnya. Nah, dia kirim tadi kalimat eh, kuncinya itu sebagai enkripsinya. Nah, setelah itu kepingan disk ini disusun lagi satu sampai total kepingan disknya itu misalkan 25. Ya, ya mereka susun lagi gitu 1 2 3 4 5. Nah, dan di sini dibawa dikirim ke si penerima dalam susunan 1 sampai 25. Dan dia juga bawa kuncinya, kuncinya itu urutan dari disknya itu sendiri dan eh, data enkripsinya. Nah, data dan kepingan ini dikirimkan ke penerima, penerima menerima datanya, kemudian dia akan menyusun lagi nih, yang tadinya 1 sampai 25, dia susun sesuai kuncinya, misalkan 3 4 5 6 7 11 gitu. Nah, dia susun sampai susunannya ketemu. Kemudian dia akan cari kalimat yang tadi sudah disusun gitu. Si ciphertextnya, dia akan cari ciphertextnya, kemudian nanti dia akan cari kalimat yang bisa dibaca atau plain textnya, dia akan cari plain textnya. Nah itu. Jadi sebenarnya ini klasik banget sih, nggak mesin-mesin amat. Cuma eh, pada zamannya ini adalah metode kriptografi yang cukup kompleks dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Karena memang menggunakan disk dan algoritmanya cukup kompleks. Gitu. Itu contohnya ya. Nah, jadi ini penjelasannya terdiri dari serangkaian disk masing-masing ditandai A sampai Z. Cara menggunakannya menentukan urutan disk dan mencari kunci urutan huruf, kemudian cari teksnya. Tadi ya, jadi kuncinya adalah menentukan urutan disk. Jadi setiap disknya tadi punya angka satu, misalkan 1 sampai 25. Nah, ketika dia enkripsi, dia akan disusun. Nggak 1 sampai 25 lagi, tapi angka acak. Setelah itu dia akan mencari kunci urutan hurufnya, kemudian cari plain text-nya. Gitu. Nah, mulai ada nih dengan perkembangannya zaman, mulai berkembang juga tools-tools dari kriptografi. Ada beberapa mesin elektromagnetis yang digunakan untuk kriptografi. Zaman dulu cukup efisiensi. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, teknologi itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, untuk menggantikan teknologi yang usang, mulailah berkembang teknologi baru yang dikembangkan berdasarkan masalah matematika yang lebih kompleks. Dan ini yang kita gunakan sekarang. Jadi, kriptografi modern. Pengembangan teknologi itu muncul beberapa teknologi kriptografi. Jadi, sebelumnya yang kriptografi klasik ini makin lama makin banyak orang yang mulai paham, mulai tahu, dan akhirnya ada perkembangan-perkembangan kriptografi modern untuk mempermudah atau membuat metode baru supaya data tetap bisa dikirimkan secara aman. Muncullah modern kriptografi. Nah, di kriptografi modern ada yang dinamakan simetris dan asimetris kriptografi. Dalam kriptografi modern dikenal dengan kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Dalam keadaan tertentu, kita tidak bisa menentukan metode mana yang baik. Pada beberapa kasus, kriptografi simetris jauh lebih cepat. Akan tetapi, kunci dari enkripsi penerima dan pengirim menggunakan kunci yang sama, jadi cukup sulit untuk menentukan yang terbaik. Kalau kita mau membandingin, agak sulit juga sih ya, gitu. Mereka punya kelebihan dan kekurangan.
Jadi ada dua, simetris dan asimetris. Untuk simetris ini kunci yang digunakan dari pengirim dan penerima itu sama atau simetris. Sedangkan asimetris ini antara pengirim dan penerima itu beda kuncinya. Pengirim menggunakan private key, sedangkan si penerima menggunakan public key. Nah, kita bahas untuk kriptografi simetris. Algoritma simetris atau disebut dengan algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsinya dan proses dekripsinya. Jadi antara kunci pengirim dan penerima itu sama. Kayak tadi SkyTel itu kan kuncinya sama gitu. Kuncinya ya sama-sama punya silinder dengan diameter yang sama. Nah, itu bisa dibilang adalah kriptografi simetris. Terus ada juga yang ROT13 itu kan kuncinya sama gitu. Yang penting rotate 13 karakter setelahnya. Jadi antara pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama dan yang tahu seharusnya mereka berdua aja gitu. Kunci itu sendiri harus dibagi antara pengirim dan penerima dan proses ini yang dikenal sebagai pertukaran kunci. Nah, itu karena kuncinya sama antara pengirim dan penerima, makanya eh, kunci itu sendiri harus dibagi antara pengirim dan penerima. Nah, ini ya. Ini yang kriptografi simetris. Jadi ada kuncinya ya macam-macam gitu. Tergantung algoritmanya juga. Jadi dari pengirim mengenkripsi jadi ciphertext jadi plaintext lagi kuncinya sama gitu. Antara pengirim dan penerima itu punya kunci yang sama. Nah, ini kelemahannya hanya menggunakan satu kunci atau kunci yang sama. Jika kunci terekspos di luar pengiriman, ada kemungkinan penyerangan saat pengiriman. Lebih buruknya jika ada perubahan dan penyerang mengirim data kembali. Sebentar. Halo, Sorry, kita lanjutin lagi ya. Jadi eh, karena kriptografi simetris ini antara kunci pengirim dan penerimanya sama, ya kalau nyampe terekspos di luar pengiriman, ada kemungkinan penyerangan saat pengiriman. Nah, lebih parahnya lagi, ketika attacker tahu kuncinya yang digunakan, ketika pengiriman dia ambil datanya, kemudian eh, dia dekripsi. Ketika didekripsi, eh, karena dia tahu struktur datanya, kemudian tahu datanya, nah dia kirimin data yang sesuai dengan hasil eh, dekripsinya si attacker itu gitu. Jadi cukup bahaya ya, tapi kelebihannya ya ini nggak cukup mudah untuk melakukan enkripsi ini karena kuncinya satu. Tuh, tuh. Nah, contoh algoritma kriptografi simetris ada beberapa nih data encryption standar, kemudian Blowfish, Twofish, Mars. Nih 3DES, jadi algoritma DES ini digunakan sebanyak 3 kali 3DES atau AES, Advanced Encryption Standard. Nah, ini termasuk algoritma-algoritma kriptografi yang modern. Kemudian ada juga asimetris kriptografi.
Asimetris kriptografi ini kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik. Jadi asimetris, oke, saya bacain dulu ya. Sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi private key. Jadi di asimetris ini ada dua kunci, public key dan private key. Public key ini bisa disebarkan ke umum, tapi untuk private key ini jangan sampai ada orang lain yang tahu. Nah, si public key ini digunakan biasanya untuk dekripsi, sedangkan private key untuk enkripsinya. Oleh karena itu, kriptografi ini dikenal pula dengan nama kriptografi kunci public key kriptografi. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA dan SCC. Tapi biasanya juga di beberapa sistem juga masih pakai yang AES sih. AES ada banyak uh, tipenya gitu. Nah, kenapa kok masih pakai ini? Karena biasanya enkripsi itu digunakan hanya untuk menjaga biar orang lain kalau dapat data itu uh, nggak langsung tahu informasi apa yang ada di data itu. Dan biasanya kalau misalkan pakai algoritma kriptografi ini, yang simetris ini biasanya datanya juga nggak terlalu penting-penting banget gitu. Tapi memang harus dijaga. Nah, ini ya contoh asimetris dari kriptografi. Jadi di sini ada plain text dienkripsi dengan public key, kemudian jadinya plain text, ciphertext, dari ciphertext ini dekripsi jadi plain text lagi dengan kunci yang berbeda. Makanya dibilang asimetris karena kuncinya berbeda untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, hash merupakan metode kriptografi modern setelah asimetris dan simetris yang sering disebut keyless kriptografi. Hash ini menciptakan nilai yang unik dan panjangnya yang sama. Fungsi hash atau algoritma hash adalah suatu metode yang menghasilkan suatu kode atau bisa dikatakan sidik jari. Atau kita juga sering nyebutnya sebagai signature dari sebuah data. Nah, ini juga biasanya dipakai untuk enkripsi juga gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang familiar dengan MD5, sebenarnya MD5 itu adalah hashing ya. Hashing, kemudian logikanya dia tuh menjadikan jadi sebuah data itu dijadikan sidik jari. Tuh. Ini ya contohnya. Biasanya panjangnya dari hashnya itu sama. Mau kalimatnya banyak, mau kalimatnya sedikit. Jadi contohnya ada hello world, ya ini hasil hashingnya. Gitu. Dan ini juga ada kalimat yang lebih panjang, ya sama aja hashingnya. Panjangnya seperti ini gitu, hashing. Nah, contoh penerapannya hash password. Karena menyimpan password dalam bentuk clear text berbahaya. Jelas ya. Kalau misalkan kita punya password dan passwordnya kita simpen gitu aja di database, misalkan password 123 disimpan di database-nya bisa disusupi, bisa diserang, dan attacker bisa akses database-nya. Ketika database-nya dapat, ya udah nggak usah susah-susah lagi, dia udah dapat passwordnya. Nah, makanya seharusnya penyimpanan database itu harus dilakukan enkripsi. Maka banyak sistem komputer menyimpan password dalam bentuk nilai hash-nya. Cara ini lebih aman karena walaupun seseorang dapat menjebol database password sebuah sistem, namun untuk mendapatkan passwordnya akan sulit. Dalam proses pemeriksaan password, masukan dari pengguna akan dicari nilai hash-nya.
untuk dibandingkan dengan nilai hash yang terdapat pada database. Tuh. Jadi dia udah dapat hashnya. Nah, dengan hash kan nggak mungkin dia login dengan hashingnya gitu. Dia pasti harus masuk sesuai passwordnya. Nah, untuk mendekripsikannya lagi berarti harus cari nih plain text dari hashingnya itu gitu. Nah, selain tadi untuk ngejaga tetap aman, dengan hashing juga dapat mengecek apakah file terjadi perubahan atau tidak. Tuh ya. Di sini sebenarnya ada contohnya sih. Ya, sebentar ya. Layar saya udah kelihatan. Jadi di hashing itu selain tadi untuk menjaga keamanan informasi ataupun data, dia juga bisa digunakan sebagai eh, tools untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan data gitu. Nah, saya akan coba kasih contoh biar mungkin sedikit pahami ya maksudnya apa. Mungkin banyak orang yang gunakan hash itu sebagai alat untuk tools untuk menenkripsi. Tuh, padahal hashing ini bisa digunakan sebagai tools untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan data. Contohnya gini, saya punya file. Nah, file ini saya isi data, misalkan mahasiswa ITTS. Oke, saya simpan ini di dokumen. Ini kasih nama ITTS. Oke. Nah, oke. Nah ini udah ada datanya gitu. Datanya udah di import itts.txt yang tadi isinya adalah mahasiswa ITTS. Tuh. Ini hasil hashingnya, hasil hashnya. Kita akan coba simpan. Nah, hashingnya ini kan 5E, C9, bla bla bla, 5D. Nah, file ini saya kirim nih ke penerima. Ketika penerima menerima file ini, dia bisa memastikan bahwa ada perubahan nggak sih di file ini gitu. Kita coba ya. Kalau misalkan kita coba rubah data ITTS ini, jadi saya tambahin hasil hasilnya ini. Katakanlah kita rubah yang harusnya kalimatnya mahasiswa ITTS saja, ternyata di bawahnya ada tambahan teks itu atau ada perubahan. Oke, saya akan coba masukkan lagi. Nah, ini ya, kita lihat kalau misalkan dicek, kalau misalkan kita lihat file yang tadi yang awalnya eh, hashingnya hasilnya adalah 5E, C9, bla bla bla, 5D. Ketika ditambah kalimat ini, maka hasil hashingnya berubah juga gitu. Jadi bukan hanya untuk digunakan untuk enkripsi, tapi ini juga hashing ini bisa digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan data yang dikirimkan. Karena sekalipun ada karakter, maka hasil hashingnya akan berubah.
Tapi kalau karakternya sama, tidak ada perubahan, hasilnya juga sama, gitu. Itu ya. Sampai sini paham? Iya. Eh, kenapa kok saya tunjukinnya untuk MD5 gitu? Karena itu bisa sebagai contoh ya, tapi jangan digunakan untuk enkripsi juga gitu. Jadi ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk hashing, bukan hanya MD5. Dan MD5 iya bisa dikatakan tidak aman. Kenapa tidak aman? Ya karena sekarang udah banyak dekripsi online yang menggunakan juga MD5 gitu. Jadi tanpa harus ya repot-repot lah kalian mikirin gimana dekripsinya. Ya tinggal kalian masukkan aja eh, apa namanya ciphertext-nya ke eh, MD5 online itu. Karena dia ada yang tools untuk enkripsi dan dekripsi. Gitu. Jadi memang nggak aman ya, nggak aman karena di online pun udah ada untuk enkripsi dan dekripsinya. Cuma eh, sebagai contoh bahwa eh, hashing hashing ya salah satunya itu MD5 itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan data itu aja sih. Tapi sebenarnya memang tidak aman untuk enkripsi, tapi untuk memastikan eh, data itu ada perubahan atau tidak, itu bisa digunakan gitu dengan baik. Tuh. Apalagi kalian coba ngirim data ke teman gitu, dan data itu sebenarnya nggak boleh ada orang yang ngirim lagi ke teman kalian. Nah, kalian bisa buat untuk file tersebut di hashing juga gitu, dan kasih hashnya. Kalau misalkan ketika di hash ternyata berubah, ya data itu eh, ternyata nggak valid gitu. Nah, sebenarnya ada yang lebih canggih lagi ya penerapan dari hashing itu gitu. Jadi bukan, enggak. Jadi itu ya bener ya dari Mas Ridwan, bukan ada yang bilang MD5 itu tidak aman, emang nggak aman sih. Karena kalau mau cari di internet juga ada enkripsi sama dekripsi online-nya gitu. Jadi percuma aja udah enkripsi password pakai MD5 tapi eh, di online udah bisa didekripsi. Jadi percuma juga. Sebisa mungkin jangan digunakan. Pakai metode-metode lain yang lebih bagus. Nah, hashing itu tadi yang saya contohkan dengan MD5 untuk hashing file, memastikan file tersebut tidak ada perubahan. Sebenarnya hashing itu penerapan hashing sendiri udah digunakan ya di digital signature. Jadi tanda tangan digital eh, contoh yang bagus di mana fungsi hash digunakan. Tanda tangan digital memungkinkan kita untuk menandatangani pesan untuk mengaktifkan deteksi perubahan pada isi pesan untuk memastikan bahwa pesan itu dikirim secara sah oleh pihak yang diharapkan. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba atau pernah pakai perjanjian eh, perjanjian ataupun apapun itu dalam bentuk eh, PDF yang dia sudah menerapkan digital signature. Digital signature ini benar-benar digital ya, bukan berarti kalian nempelin tanda tangan di situ. Nah, kalau file PDF itu udah dipasang digital signature, data itu nggak akan bisa dirubah. PDF itu nggak bisa dirubah. Kalaupun dirubah, maka akan ada notif di PDF itu kalau file itu sudah dirubah. Ya.
Tapi kalau misalkan tidak dirubah, maka di PDF itu juga akan ada informasi bahwa PDF itu tidak pernah dirubah dan itu data aslinya. Nah, itu salah satu penerapan contoh penerapan dari eh, hashing. Tuh. Di sini pernah ada yang coba pakai digital signature-nya dari PDF. Biasanya sih ada beberapa platform yang eh, menggunakan itu untuk proses perjanjian. Jadi nggak perlu orang datang lagi ke kantor buat tanda tangan segala macem. Cukup lewat platformnya dia, tinggal klik 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 dan daftarkan data sesuai KTP. Ya udah, itu PDF-nya sudah ditandatangani dan itu sah secara hukum. Dan kalaupun ada perubahan, biasanya file PDF-nya yang rusak. Sih, itu dari salah satu penerapan dari HESI. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, ya. Oke. Oke, kalau gitu yang kemarin belum presentasi, silakan. Baik Pak, saya dulu kali ya. Oke, silakan Mas. Mas Ulin belum join ya berarti ya? Izin share screen Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini saya ingin mempresentasikan kelompok tentang uni Uniscripted Communication. Sebenarnya saya sama Ahmad Uli Nuha, tapi barusan beliau dikenalkan ada acara, jadi tidak bisa ikut presentasi. Mohon maaf sebelumnya di handle sama saya sendiri. Apa itu uni, Uniscripted Communication? Uniscripted Communication adalah suatu proses komunikasi, entah itu SMS maupun telepon yang tidak terenskripsi. Contohnya ada di samping teks terang, kunci inskripsi teks tersandi. Contoh kasus, seorang hacker yang sedang manipulasi WiFi sebuah warung kopi yang ramai akan pengunjung supaya di antara pengunjung ada yang memakai WiFi si hacker yang sudah disisipkan sniper jaringan sehingga si hacker dapat memeriksa lalu lintas yang melewatinya. Jadi kalau udah satu WiFi itu masih bisa gitu ya. Bagaimana cara menjaga komunikasi digital Anda tetap privat? Satu, harus melakukan pengenalan terhadap komunikasi digital. Ketika Anda melakukan percakapan dengan seseorang atau memberikan catatan sensitif pada seseorang, agak mudah untuk melihat siapa yang mungkin mendengar atau bisa membaca informasi tersebut dengan komunikasi digital. Selain siapa saja yang mungkin bisa melihat atau mendengar secara fisik, infrastruktur dan pilihan yang dibuat penyedia lainnya mempengaruhi bagaimana komunikasi Anda terungkap. Banyak cara berbeda untuk berkomunikasi melalui internet dan jaringan telepon. Setiap metode memiliki manfaat dan kerugian terhadap kenyamanan kebutuhan komunikasi Anda dan privasi atau keamanan pesan Anda. Bentuk-bentuk umum komunikasi menggunakan teknologi termasuk
telepon seluler dan kabel, SMS atau pesan teks melalui jaringan ponsel. Surel, terus pengiriman pesan menggunakan layanan dan koneksi internet umum dalam kurung umumnya termasuk pesan pendek, foto, panggilan suara, dan panggilan video, terus papan dan platform diskusi. Meskipun beberapa informasi merupakan hal spesifik bagi bentuk komunikasi atau perangkat spesifik, ada ide-ide umum yang akan membantu Anda memahami di mana komunikasi Anda mungkin terungkap dan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risiko-risiko semacam itu. Anda bisa menemukan lebih banyak perangkat informasi spesifik di panduan untuk Thunderbird, Enigma, dan GPG untuk Windows, Linux, Mac, dan Signal for Android. 2. Kita harus tahu kemana pesan Anda pergi. Ketika Anda menggunakan internet, informasi Anda berjalan melalui banyak perangkat keras dan infrastruktur berbeda-beda yang dikontrol perusahaan dan aktor berbeda-beda. Meskipun tidak bisa memperkirakan rute pasti yang digunakan potongan informasi tertentu, tetapi pada umumnya tetap bisa dijelaskan secara umum. Ketika Anda mengunjung sebuah situs web di komputer, peramban Anda mengirimkan permintaan ke situs web melalui koneksi Wi-Fi, melewati router rumah, melewati infrastruktur internet lokal, dan kemudian penyedia layanan internet Anda. Dia kemudian melewati sejumlah peladen dan mungkin melangkahi setidaknya satu pintu gerbang nasional. Kemudian ke penyedia jasa internet, situs web, ke router di gudang peladen, dan kemudian ke peladen yang memuat situs web. Sekali permintaan telah mencapai peladen situs web, maka peladen akan mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh peramban Anda untuk menunjukkan salinan situs web melalui rute yang mirip tetapi tidak sama persis. Ini merupakan versi sederhana dari apa yang terjadi dan mengabaikan komponen situs web pihak ketiga dan pelacak yang berarti permintaan akan berakhir di tempat lebih banyak lagi. Komunikasi telepon akan dibahas lebih lanjut. Perilaku komunikasi berbasis situs web serupa, informasi lain yang dikirimkan melalui internet, memeriksa surel menggunakan aplikasi percakapan, atau mengunjungi sebuah forum, semuanya berjalan layaknya mengunjungi situs web lain. Dengan situs web sejenis dari komputer Anda melalui infrastruktur internet ke peladen situs web dan kembali ke peladen melewati infrastruktur kepada Anda. Dengan surel dan beberapa aplikasi percakapan, pesan Anda berjalan melalui peladen penyedia surel Anda, melewati infrastruktur internet ke peladen penyedia surel penerima, lalu mengikuti jenis rute yang sama kepada penerima. Seperti yang terjadi kepada peladen situs web ke komputer Anda sebelumnya. Sepanjang rute-rute ini, lalu lintas internet Anda termasuk komunikasi Anda bisa diawasi atau disadap. 1. Di komputer atau ponsel pintar Anda, jika ada malware atau seseorang yang melihat. 2. Di router Wi-Fi jika dia memiliki malware atau dikontrol maupun di kuping seseorang yang berbahaya. 3. Oleh ISP atau penyedia jasa internet Anda, termasuk atas nama penegakan hukum ataupun tindak kriminal. Selanjutnya, di pintu gerbang nasional, baik Anda maupun penerimaan atau situs webnya di negara yang sama. Selanjutnya, dengan merekam lalu lintas internet di kabel fisik maupun cabang utama internet. Selanjutnya, oleh ISP penyedia ataupun situs web yang Anda gunakan. Selanjutnya, oleh ISP atau penyedia layanan ponsel orang yang Anda ajak berkomunikasi. Selanjutnya, di peladen yang menyimpan ataupun mengirimkan komunikasi Anda. Terus di router Wi-Fi penerima jika dia memiliki malware ataupun dikontrol seseorang yang berbahaya.
Menggunakan enkripsi, menjaga ponsel pintar dan komputer, serta tetap waspada pada perilaku untuk menjaga komunikasi Anda semuanya penting. Mereka bersama-sama menjaga komunikasi Anda dari beragam masalah. Jika Anda khawatir bahwa komunikasi Anda disadap atau diawasi oleh penyedia jasa internet Anda atau seseorang yang mengontrol titik akses Wi-Fi Anda bisa menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Untuk melindungi internet Anda lebih lanjut tentang melindungi lalu lintas internet Anda dibahas tetap anonim dan melewati penyesoran di internet. Pada tingkat tertentu, komunikasi Anda bisa jadi target dari badan pemerintah, perusahaan, pelaku kriminal, termasuk kelompok kriminal terorganisir, kelompok semi terorganisir yang melewati tujuan Anda. Banyak juga cara lalu lintas internet Anda bisa melacak balik kepada Anda. Membuat akun surel atau pengirim pesan yang tidak bisa dilacak kembali kepada Anda mungkin bisa dilakukan dengan membuat dan mengaksesnya melalui peramban Tor, Tiles, atau di warnet. 3. Memiliki rencana komunikasi. Tiap metode komunikasi memiliki kompromi sendiri-sendiri, tetapi mengetahui batas yang Anda mungkin dapat membantu Anda untuk membuat rencana. Memiliki rencana khusus bagaimana Anda akan berkomunikasi dan apa yang harus dilakukan jika sesuatu tak berjalan sesuai rencana ataupun keliru. Hal ini termasuk memiliki alamat surel cadangan, membagi nomor telepon, atau mendaftarkan kontak darurat, atau hal lebih formal semacam memasukkan komunikasi Anda dalam kebijakan keamanan dan penyimpanan data atau kebijakan penyimpanan data. Memiliki rencana yang disiapkan dan dibiasakan bisa membuat Anda untuk mengurus diri Anda sendiri dan komunitas Anda pada saat momen stres atau krisis. Jauh lebih mudah dan cepat untuk membuat rencana sebelum kejadian daripada menemukan cara terbaik pada saat krisis terjadi. Tips merespon surel yang dicurigai tertas dan pengawasan. Jika Anda curiga surel Anda telah diretas atau diambil oleh orang lain, Anda bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan yang terjadi. Meskipun tidak mudah memastikan, mungkin Anda petunjuk sebagai berikut. 1. Anda melihat ada perubahan di materi atau setelah surel Anda yang tidak Anda lakukan. 2. Kontak surel Anda memberitahu bahwa mereka menerima surel yang Anda tidak kirim, meskipun mungkin saja bagi seorang untuk membuat tiruan surel Anda dan membuatnya seolah-olah datang dari akun Anda, meskipun bukan. Anda tidak bisa masuk akun surel Anda meskipun yakin kata sandi dan pengaturan lain sudah benar. Anda tidak menerima surel dari kolega Anda meskipun mereka ngotot sudah mengirimnya. Beberapa informasi personal yang Anda kirim atau terima secara khusus lewat surel diketahui pihak ketiga, meskipun tidak ada yang mengirim baik Anda maupun orang yang Anda bagi pada orang lain. Selanjutnya, informasi perubahan kata sandi padahal Anda tidak mengubahnya. Anda kehilangan ponsel pintar atau diambil sementara oleh seseorang yang tidak Anda percaya dan masuk ke akun tersebut. Jika dirawat akun Anda, jika penyedia surel Anda menyediakannya, Anda melihat akun Anda telah diakses pada waktu yang tidak Anda ingat atau dari tempat atau dari alamat IP yang tidak pernah Anda kunjungi. Dalam situasi semacam itu, Anda mungkin bisa 1. Berhenti menggunakan akun tersebut untuk pertukaran informasi sensitif, setidaknya sampai Anda memahami situasi yang lebih baik. Segera ubah kata sandi Anda. Baca panduan kami, tahu bagaimana membuat dan mengelola kata sandi aman. Ubah semua kata sandi akun-akun Anda dengan kata sandi aman ataupun serupa karena mereka mungkin sudah diambil alih juga. Gunakan kata sandi berbeda dan kuat untuk setiap akun. Menggunakan pengolahan kata sandi semacam kipas atau kipas eksi akan membuatnya lebih mudah.
Ubah jawaban pertanyaan keamanan jika Anda menggunakannya untuk semua akun sehingga mustahil untuk ditebak, atau menemukan jawaban dengan cara mencari informasi tentang Anda. Selanjutnya, periksa setelah keamanan untuk melihat jika Anda bisa keluar dari semua sesi, yang berarti Anda harus masuk lagi dan semua perangkat di mana Anda memiliki akses pada akun tersebut. 4. Aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Jika penyedia surel Anda menyediakannya sebagai cara untuk mencegah orang lain yang mungkin mendapatkan kata sandi Anda untuk mengakses akun Anda, baca lagi di situs 2 faktor untuk melihat jika penyedia layanan Anda memiliki fitur ini. Ketika masuk dengan 2FA, Anda akan ditanya untuk memasuki kode sekali pakai sebagai tambahan nama pengguna dan kata sandi Anda. Biasanya kode ini akan dikirim pada Anda, seringkali lewat SMS atau dibuat menggunakan aplikasi terpisah dari perangkat penggerak ataupun komputer. Menggunakan 2FA berbasis aplikasi dianggap lebih aman. Anda tidak bisa mengakses akun Anda tanpanya. Begitu pula orang lain, Google, Facebook, dan Twitter menyediakan panduan bagaimana mengaplikasikan autentikasi 2 faktor untuk layanan masing-masing. Selanjutnya, jika Anda tidak bisa masuk akun Anda untuk mengubah kata kunci, Anda mungkin bisa mengotak penyedia surel Anda untuk mengklaim akun Anda. Beberapa penyedia surel memiliki prosedur khusus untuk membantu penggunanya dalam situasi semacam itu, tetapi lainnya tidak. Selanjutnya, mencegah kehilangan informasi dan dampaknya pada komunitas Anda. Penting untuk membuat rencana respon, mengetahui apa jenis informasi sensitif yang Anda miliki di akun Anda dan menentukan dengan siapa Anda bertukar informasi melalui akun tersebut. Memutuskan siapa yang Anda perlu kirim peringatan dan apa akun lain yang akan Anda gunakan untuk menjunjung atau menutup. Pertimbangkan untuk meninjau ulang pengaturan akun Anda untuk melihat perubahan-perubahan yang telah dibuat. Periksa tanda tangan akun untuk melihat tautan dan malware. Pilihlah meneruskan surel yang memungkinkan untuk mengirim salinan surel yang Anda kirim ke pihak ketiga, pesan terkirim, nama yang terlihat, dan lain-lain. Anda mungkin juga perlu memeriksa akun lain seperti layanan pengiriman pesan dan media sosial yang tersambung dengan akun tersebut. Selanjutnya, selidiki bagaimana akun Anda diambil alih. Apakah karena kata sandi lemah atau infeksi malware? Makin banyak Anda tahu penyebab kejadian tersebut, makin bagus posisi Anda untuk merespon, melindungi kontak, dan mencegah menjadi target akibat perilaku sama di masa depan. Tinjau ulang keamanan perangkat-perangkat Anda yang mengakses surel dari akun tersebut dan perangkat di mana Anda menyiapkan kata kunci untuk surel-surel tersebut. Lihat panduan bagaimana melindungi komputer Anda dari malware dan peretas, bagaimana melindungi informasi Anda dari ancaman fisik, dan bagaimana menggunakan ponsel pintar seaman mungkin. Jika Anda tidak yakin bisa membersihkan perangkat Anda, pertimbangkanlah untuk memasang ulang semua perangkat lunak termasuk sistem operasi dari sumber yang bersih. Setelah melakukan perbaikan-perbaikan di atas, untuk keamanan perangkat Anda, ubahlah kata sandi Anda lagi dengan yang baru dan lebih kuat. Pertimbangkan menggunakan akun lain yang lebih aman, misalnya yang memberitahu Anda dan mencegah akses dari perangkat atau tempat tidak biasa. Pertimbangkan untuk menggunakan akun yang disimpan di negara lain. Pertimbangkan untuk menggunakan inskripsi surel baca panduan untuk Thunderbird, Enigmair, dan GVG untuk Windows, Linux, dan Mac. Pertimbangkan untuk beralih ke aplikasi pengiriman pesan terenskripsi dengan menghilangkan pesan seperti Signal sehingga ada jeda waktu lebih pendek di mana pesan mungkin diakses jika perangkat hilang atau dicurigai dan Anda tidak bisa menghapusnya dari jarak jauh. Pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli. Mungkin Anda ahli teknologi atau pakar keamanan di komunitas Anda, atau jaringan lebih luas yang bisa menyediakan bantuan. Akses menjalankan jalur bantuan yang menyediakan
bantuan teknis dan nasihat untuk kelompok masyarakat sipil, organisasi media, jurnalis, narabel narabelog, serta pembela hak asasi manusia. Ingatlah, keamanan sosial tidak hanya berarti memiliki pertahanan teknis yang kuat. Ini ini terkait erat dengan memberikan perhatian pada bagaimana Anda dan kontak surel Anda berkomunikasi satu sama lain, dan tentang tetap memberikan perhatian pada kebiasaan keamanan non-teknis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang keamanan inskripsi komunikasi ya. Mohon maaf bila ada kekurangan materi dan kekurangan personil karena Mas Ulin Muha ada acara. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Wendy. Iya, Pak. Kayaknya udah Sama-sama. ngantuk banget ya. Ini baru balik kerja sih, Pak. Oke, oke, terima kasih ya. Ah, kemudian ya ini sebenarnya topiknya dari Mas Wendy sama Mas Ulin ini ada hubungannya sih masalah enkripsi data. Jadi ya ujung-ujungnya eh, terkait keamanan saat transmisi data gitu. Lebih baik nih enkripsi saat pengiriman data. Ya contohnya kayak yang di share screen itu kan bisa aja terjadi eh, apa namanya pemotongan saat transmisi kemudian dikirimkan data yang berbeda yang harusnya eh, bukan itu yang diterima gitu. Itu masih ada hubungannya sih sama materi malam ini gitu. Oke, terima kasih Mas Wendy. Mungkin mau lanjut Sama-sama, ke Pak. Mas Ata ya. Halo, Sata sama Abdullah Uzaifi. Standby nggak ya, Mas Ata? TB Pak, cuman belum siap Pak. Oh, belum siap. Bukannya kemarin udah di-upload ya, si apa namanya PPT-nya? Udah Pak. Tahu nggak siapnya gimana, Mas? Gimana Pak? Belum siapnya, belum siap presentasinya atau Ini, gimana? iya Pak, soalnya ini masih di jalan saya, kehujanan Pak. Pakai HP ini Oh, Pak ya saya. udah. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu eh, kita coba absen ya. Mbak Gista hadir ya? Hadir Pak, hadir. Baru di kamar mandi paling, Pak. Mas Wendy, Hadir, Pak. Abdallah, Zaifi, Atta Esa, Nugraha, Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Fadli Marcelo, Manalu, Hadir Pak. Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Dani Firdaus, Hadir, Pak. Raka Fadila, nggak ada, Reza Nur Arifin, Hadir Pak. Waduh,
Setelah. Ridwan Prasetya, Hadir, Pak. Alah, tak kepencet ya. Tangi. kayaknya pada tidur nih. Rifki Setiawan, Hadir, Pak. oke. Rifki Alki, hadir nggak ya? Kalau nggak salah hadir ya tadi. Oh enggak ya. Singgi Prasetyo, Hadir, Pak. Ahmad Uli Nuha, ada info nggak tadi, Mas Wendy? Oh, Mas Wendy ada info nggak ya, Ulin? Tadi di WA apa ngebales katanya lagi ada acara, nggak bisa join. Oh ya udah. Iya, iya Pak. Andrian Satrio Karim, nggak ada ya. Fahrul Rahim, Fikri Ahmad Mubarak, Fikri. Nggak ada ya. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin, Muhammad Soleh, Mas Soleh ada nggak ya? Oh, nggak ada. Salsa Dwi Agustiana, Salsa. Tadi perasaan ada salsa, Pak. Bisa lihat. Itu ada tuh, Pak. Oh iya, cek. Oke. Ya kalau kayak gitu, terima kasih yang hadir malam ini. Yang pada capek pulang kerja juga, yang masih di jalan juga terima kasih. Ah, kemungkinan 2 minggu lagi udah mulai UTS ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke. Ah, untuk UTS-nya sendiri nanti mungkin 2 minggu lagi bisa dicek sih di e-learning ya. Soalnya akan diupload di situ dan nanti dikumpulkannya juga di situ. Mungkin itu aja sedikit info tentang UTS. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Belum sih, Pak. Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. terima kasih. Izin Rifki live-nya. semangat ya. Mas Fajar ketua BEM ya? Bukan yo, Mas. Kan. Kalau aku yang nyalon, kampusnya nanti pindah samping jalan. Soalnya maju kan, Mas. Nggak mampu, Mas, mau ikut organisasi, Mas. Ini udah kerja sama kuliah aja udah keteteran, masa mau jadi pengurus organisasi. Mas, yang penting sehat-sehat lah. Amin. Gimana, Mas, kabarnya, Mas?